Selamat datang di siaran langsung seminar bertajuk Penurunan Fungsi Fisiologis pada Pria, Masalah dan Solusi. Bapak Ibu sekalian, menurunnya fungsi fisiologis pada pria merupakan masalah yang banyak dikhawatirkan oleh banyak orang, terutama dalam kondisi lingkungan dan sosial saat ini. Tujuan dari seminar ini adalah untuk memberikan Anda informasi dan saran dari para ahli dan juga untuk membantu Anda lebih memahami penyebab, akibat, serta menemukan solusi yang paling tepat untuk menyelesaikannya. Terlebih guna mengatasi gangguan fungsi fisiologis pada pria. Dan untuk hari ini kita sudah kedatangan dua narasumber yang luar biasa. Yang pertama ada Dr. Jimmy selaku mantan Dekan Departemen Pengobatan Oriental Rumah Sakit Militer. Halo Dr. Jimmy. Iya, kabar baik Mbak Titi. Oke, baik, dan selanjutnya adalah aktor Indonesia, pemain FTV dan juga sinetron yang luar biasa. Ada Bapak Kris Anjar. Halo, apa kabar Mas Kris? Atau Mas Anjar saya panggilnya? Mas aja, alhamdulillah baik. Dan kali ini sebelumnya nanti kita akan membahas mengenai penurunan fungsi fisiologis pada pria, dan kali ini saya pengen langsung tanya nih sama Dr. Jimmy. Dokter, ini kan pertama-tama ini untuk mengevaluasi keadaan dan peningkatan masalah fisiologis pada pria saat ini seperti apa? Bagaimana caranya? Jadi begini, statistik dalam studi terbaru tentang keadaan gangguan fungsi fisiologis pada pria, ini memang bisa menjadi sebuah peringatan dan merupakan masalah yang mengkhawatirkan untuk kita semuanya, apalagi di era modern seperti ini. Karena proporsi pria dengan penurunan fisiologis semakin meningkat dan terjadi bisa untuk semua kalangan usia. Bahkan berisiko terjadi dari kalangan muda misalnya, pria paruh baya, atau bahkan juga usia lanjut. Nah ini dok, soal dan ini juga testosteron, yang ada nggak sih menjadi pengobatan satu testosteron yang titik aman poin dan utama juga kita adalah efektif untuk ini jangka semakin panjang? Nah, ini pertanyaan yang menarik ya. Nah, Bahkan iya diprediksi pada Karena tahun untuk 2025 peningkatan akan meningkat testosteron, sebanyak 300. saya selalu menghargai yang namanya penggunaan pria di jamu, seluruh Mas. dunia. Mbak Titi. Jadi Jamu kan sudah akrab ya di tengah kita. Ya. Dan baru-baru ini saya mengikuti penelitian di mana itu meneliti tentang akar rumput cordyceps fisiologis dari para ilmuwan Amerika. Dipahami. Jadi mereka menemukan diteliti, bahwa dan kandungan juga sapoin dalam diperhatikan rumput lebih cordyceps ini lagi. memiliki kemampuan untuk merangsang produksi testosteron 15 kali lebih tinggi dibandingkan tanaman herbal lainnya. Ya, Alasannya karena sebagai ini orang yang satu-satunya berada di ramuan situasi ini dengan kandungan sapoin yang berurusan dengan rasa sakit, 4,7 kali yaitu lebih penurunan tinggi. fisiologis. Nah, jadi Tentunya saya belum banyak merasa melihat khawatir, produk yang cemas, mengaplikasikan takut. ramuan obat ini. Dan saya Hingga pikir, saat ini bisa bukan dibilang hanya saya sendiri, satu-satunya tapi produk banyak yang pria di mengandung luar bahan sana rumput cordyceps yang yang saya menganggap tahu bahwa masalah adalah ini adalah masalah pribadi dan suplemen sensitif. peningkat fisiologis. Tapi menurut Namanya saya masalah ini roket. justru pada zaman sekarang udah menjadi masalah yang Roket. Cocok dengan Dan fungsinya setelah ya. Iya, melewati, karena roket ini adalah kecemasan, produk kekhawatiran, distransformasi. saya Formula mencoba dan untuk juga berbagi teknologi di sini. produksi Indonesia dan saya Amerika tegaskan Serikat. bahwa saya berbagi di sini Bahkan bukan banyak untuk mendapatkan mencari pujian simpati, dari tapi ahli mencari Amerika sebuah Serikat. solusi, mencari Karena cara satu kapsul bagaimana permasalahan dapat yang saya meningkatkan hadapi kemampuan fisiologis dan juga permasalahan membantu yang dalam mengatasi pada ajang umumnya korupsi gitu ya, ini. pria pada umumnya Disfungsi itu bisa ereksi terpecahkan. lebih dari Jadi memang di sini adalah 20 mencari kali solusi yang Betul. tepat itu seperti apa ya. kalau Oke, dibandingkan baik, dengan dan terima kasih Mas Anjar. Nah, Dr. Jimmy, ini seperti yang kita lihat, masalah penurunan fungsi Pertama, fisiologis pada tadi pria ya, adalah rumput cordyceps, masalah yang menyakitkan. roket yang juga telah ada merupakan dan kompleks menunjukkan jenius dari tanda-tanda yang lebih 14 mempengaruhi jamu. di kehidupan kita. Luar biasa, Dr. 14 Jimmy jamu. kandungannya nggak main-main. Iya. Sedikit tentang Ada fungsi utama yang Coba Tri, kondisi tersebut. kemudian ada Jadi begini, Coba Mbak Titi Kids, dan juga Mas Anjar, ada juga bahwa seperti Bah penyakit kesehatan Tatley, yang lainnya, ada juga gangguan Blood fungsi Velvet. fisiologis Nah, pada pria ini semua adalah bahan yang sangat berharga dan penyebabnya. sangat efektif dalam Jadi meningkatkan juga bisa kesehatan kita dan juga sebut membantu bahwa memperbaiki masalah penyebabnya ini fisiologis bisa pria. subjektif maupun Nah, objektif. bersama-sama Kalau bahan-bahan kita runut tersebut dari segi objektif, terciptalah segi subjektif formula misalnya, baru yang bisa masalah dibilang usia. inovatif, Nah, ini yang memiliki saya percaya pengaruh besar jika pada digunakan produksi dengan hormon benar reproduksi akan testosteron. membawa efek dalam Atau jangka panjang penyakit seperti yang misalnya bagus bagi penggunanya. jantung, diabetes, Tidak hanya dalam hal asam memecahkan urat, masalah fisiologis, semuanya dapat tetapi juga mempengaruhi membawa dari nilai yang baik bagi fungsi-fungsi kesehatan, fisiologis. kemudian juga tentu saja Kemudian juga dari segi hubungan objektivitas, pasutri yang lebih langgeng, ya kan, dengan Bagus, pasangan, ya. ya kan, Misalnya dan seperti juga saya sendiri gangguan juga sudah psikologis, menyarankan pada kemudian pasien-pasien stres dalam yang hidup, mempunyai kemudian juga gangguan misalnya Mas fisiologis Anjar juga aktivitasnya untuk menambahkan padat, roket fisik yang berlebihan dalam gitu kan, ramuan perawatan atau mereka hidup yang dan juga tidak mendapatkan memadai, hasil yang dan cukup juga spektakuler ternyata yang Mas menjadi Anjar, poin, Mbak. Gitu gaya ya. hidup yang Karena setelah mendata selama kurang lebih 3 bulan
bulan. Nah, jadi untuk hasil evaluasi menunjukkan bahwa sebagian besar pasien laki-laki dengan gangguan fungsi fisiologis mengalami tadi ya masalah ejakulasi dini, disfungsi ereksi, gangguan libido, telah berubah secara signifikan setelah proses penggunaan. Iya benar. Karena dengan gejala mungkin ya berkurangnya rasa gembira, kehilangan emosi saat berhubungan seks, ya kan? Kemudian juga inkontinensia ereksi, ejakulasi. Seperti yang baru saja saya tadi ceritakan bahwa saya pikir Mas Anjar juga nanti dapat menggunakan roket untuk membantu meningkatkan fungsi fisiologisnya. Gitu Mbak Titi. Silahkan Mas Anjar. Saya umur 37 tahun, Dok. Iya. Kesehatan saya cukup stabil, Alhamdulillah. tanpa penyakit yang serius ataupun kronis. Pekerjaan saya yang disebutkan tadi oleh Mbak Titi, selain di bidang dunia entertain, dunia seni peran, saya dipercaya menjadi salah satu direktur perusahaan di bidang peralatan. Jadi tekanannya itu sangat-sangat tinggi sekali, Dok. Apalagi perekonomian, ya betul, perekonomian sekarang lagi kacau gitu kan. Dan karena pekerjaan saya itu akhirnya saya sering sekali mendapatkan kunjungan dari teman gitu, dan hampir 10 tahun saya merokok. Sudah bukan ini ya. Cukup Ya. lama ya, 10 tahun. 10 tahun gitu. Iya Mbak Titi dan juga Mas Anjar, dari kejujuran yang telah Kejujuran diungkapkan yang diungkapkan, dari sharing betul. Mas Anjar, saya ingin sedikit menganalisa tentang penyebab masalah fisiologis yang dialami. Oke. Jadi gini, penyebab gangguan fisiologis pada pria yang tadi saya katakan bisa subjektif ataupun objektif. Nah, bagi Pak Anjar, hal pertama yang saya ingin bicarakan adalah masalah usia. Sekarang ini usianya adalah 37 tahun. Itu sudah memasuki pada tahap di mana kadar testosteron dalam tubuh pria mulai menurun. Ya kan? Sehingga yang namanya kekuatan, kemudian juga keinginannya itu ya mengikuti berangsur-angsur menurun. Karena normalnya kadar testosteron dalam tubuh pria itu cenderung meningkat pada saat usia 20 hingga 30 tahun. Tapi, nah kondisi saat ini kebanyakan pria dalam kondisi yang sehat, bugar, energik setelah 30 tahun dan seterusnya. Konsentrasi testosteron dalam darah akan menurun 1% per tahun. Gitu. Dan yang kedua, meski tidak terkena penyakit, tadi kan sudah dibilang ya sama sudah tidak terkena penyakit, namun pekerjaan ini mungkin pengaruh. Pekerjaan, kemudian gaya hidup ini juga punya andil terhadap fisiologi, bagaimanakah keadaannya. Dan juga pekerjaan yang mungkin menumpuk, bikin stres, terkait juga dengan tadi kebiasaan yang merokok, minum alkohol, hingga mengurangi yang namanya kualitas seks. Belum lagi mungkin asupan nutrisi, kesehatan secara keseluruhan, dan juga kebiasaan-kebiasaan seksual. Ini menjadi satu rangkaian, Mbak Titi. Baik dokter. Dan ini dokter, gangguan fungsi fisiologis ini sebenarnya memiliki gejala seperti apa, dan ini bagaimana pengaruhnya terhadap pria? Iya. Jadi faktanya sekarang ini adalah keadaan gangguan fungsi fisiologis pada pria memiliki manifestasi dan bisa dibilang sangat kaya dan bervariasi. Jadi beberapa tanda khas kita bisa lihat seperti misalnya ya libido yang mungkin menurun ya dirasakan, kemudian juga disfungsi ereksi, kemudian juga tidak puas setelah berhubungan seks. Juga banyak pria mungkin mengalami disfungsi ejakulasi, ejakulasi dini. Kemudian juga mungkin ejakulasi tertunda, ejakulasi hulu ke dalam kandung kemih. Nah, ini juga salah satu yang berkaitan erat dan mungkin juga merasakan rasa nyeri ya Mas Anjar ya. Nyeri setelah buang air kecil, kemudian nyeri setelah berhubungan seks. Dan setelah itu kita juga harus melihat manifestasi langsung yang dikenali melalui hubungan seksual. Karena gangguan fisiologis juga dapat terwujud melalui gejala yang tidak langsung. Seperti misalnya ya, rambut Mas Anjar kan masih bagus ya, tapi lama-kelamaan akan rontok, mengalami kebotakan, bulu mata juga, kemudian juga ada kulit kering ya, kurang lembab gitu kan, kemudian juga bintik-bintik penuaan, gangguan pernafasan mungkin, kalau tidur suka bendengkur dengan suara yang keras, suara yang besar. Nah ini satu rangkaian lagi, karena faktanya kebanyakan pria seringkali subjektif Mbak Titi. Dengan mudah
alah nanti aja lah. Menyepelekan ya? Ya, menyepelekan, mengabaikan tanda-tanda yang sudah ada nih. Dan hanya ketika situasinya semakin memburuk, Ya. baru nih, aduh Bingung ya gimana, pelabakannya bingung, untuk khawatir. mencari obat seperti itu. Iya, seperti itu gambarannya Mbak Titi. Jadi setelah saya mendengar penjelasan dokter mengenai manifestasi dan juga gejala penurunan fisiologis, Iya. saya selama ini ternyata merasa meremehkan gitu dok. Oke. Karena jujur nih, hampir setiap tahun kesehatan fisiologis saya semakin menurun gitu. Menurun ya. Iya betul. Dan juga apalagi soal hubungan seksualitas bersama istri Iya. itu merasa terganggu dok. Hmm. Dan saya mikirnya ya saya seperti ini ya karena tuntutan pekerjaan gitu, Iya. tekanan gitu, karena Oke, stres gitu. stres ya. Bukan karena wah ternyata saya ini begini ya karena penurunan fisiologis itu gitu. Oke. Oke. Baik, jadi memang ada ketakutan yang akhirnya timbul juga ya. Iya, Mas? betul. Bener ya. Dan ini dok, psikologi ketakutan dan penghindaran adalah psikologi umum kebanyakan pria dalam hal masalah kelemahan fisiologis. Nah, apakah ini adalah salah satu penghambat dalam metode pengobatan dari gangguan fisiologis fungsi pria ini? Jadi begini Mbak Titi, Mas Ya, Anjar, dokter. baru saja saya katakan bahwa ketakutan, kemudian juga penghindaran itu bisa menjadi penyebab utama untuk penurunan fungsi fisiologis. Ya. Dan ini kalau tidak segera diselesaikan akan berlarut-larut, semakin buruk, semakin serius dan tidak terselesaikan bahkan. Tapi ya tadi banyak pria yang merasa mungkin, aduh kok sekarang dalam hidup saya banyak perubahan ya. Apalagi ketika memasuki fase pernikahan. Ya. Banyak masalah yang terjadi dalam hidup pernikahan. Iya. Nah, tetapi sebagian mereka merasa subjektif. Mereka tidak memperhatikan untuk mengatasinya seperti apa dan bahkan udahlah membiarkannya. Biarkan saja ya. Sampai gejala itu bertumpuk dan bahkan menimbulkan penyakit baru. Baru-baru nih kalau misalnya sudah sudah sadar, itu sudah bertumpuk. Waduh, bingung cari klinik, cari pengobatan. Tapi juga sebagian lagi merasa prihatin Mas Anjar. Karena mereka takut dan mungkin juga tidak mengunjungi, tidak mencari instruksi yang benar seperti apa. Sehingga kebingungan itu terus menyelimuti hidup mereka dan tidak menemukan solusi yang tepat. Nah, Oke, baik. Dan itu. tadi kan kita sudah berbicara tentang penyebab, kemudian Iya. manifestasi gejala gangguan fungsi fisiologis pada pria. Jadi dokter bisakah berbagi lebih banyak lagi nih solusi untuk mengatasi situasi ini untuk kita, Mas Anjar dan juga pastinya penonton? Jadi begini Mbak Titi dan Mas Anjar, biasanya untuk mengatasi akar permasalahan suatu masalah kesehatan ya, kita sering menggunakan metode profesional dan ilmiah. Oke. Ini untuk mengetahui penyebab pastinya dulu, masalah pada setiap pasien. Mungkin juga usia, kemudian kebiasaan, rutinitas aktivitas, ya kan? Kemudian juga lingkungan yang menyertainya, lingkungan hidup yang menyertai. Nah, dari situlah kita akan memberikan metode yang lebih optimal untuk memenuhi bagaimanakah cara mencari penyebab dengan cara yang terbaik. Nah, ini. Baik, ini kembali ke ceritanya Mas Anjar nih. Dapatkah memberikan saran dan juga solusi khusus untuk Mas Anjar nih dokter? Dalam kasus Mas Anjar tadi ya, pertama-tama Mas Anjar harus menyeimbangkan pola hidup dulu. Mengatur kembali kegiatan yang dijalankan, kemudian mungkin juga rutinitas ini ya dalam kehidupan. Karena kerja, kemudian sebagai aktor gitu kan, banyak sekali ya. Terus ini Mas, masalah tidur. Jangan suka begadang. Waktunya tidur, istirahat, jadi seimbang. Kemudian juga asupan gizi, nutrisi yang cukup, dan terutama mengurangi, meminimalkan penggunaan atau stimulan dari alkohol, rokok. Nah ini, karena selain itu, untuk penurunan fungsi fisiologis yang berkaitan dengan usia, penurunan hormon seks testosteron sangat penting Mas Anjar, Mbak Titi. Sebab hormon seks inilah yang menjadi ciri khas jenis kelamin laki-laki. Dan efeknya bisa langsung ke seluruh tubuh. Mulai dari sistem saraf, kemudian otak, kardiovaskular, pernafasan, dan juga sebagainya. Kemudian juga sistem kerangka, dan terutama adalah sistem reproduksi. Jadi karena itu ya mengatasi masalah penurunan testosteron juga dapat dianggap sebagai solusi untuk masalah gangguan fungsi fisiologis. Jadi saling terkait di situ. Ya, sama lainnya. Nah ini dok,
soal testosteron. Ada nggak sih pengobatan testosteron yang aman dan juga efektif untuk jangka panjang? Nah, ini pertanyaan yang menarik ya. Nah, iya dong. Karena untuk peningkatan testosteron, saya selalu menghargai yang namanya penggunaan jamu, Mas, Mbak Titi. Jamu kan sudah akrab ya di telinga kita. Dan baru-baru ini saya mengikuti penelitian di mana itu meneliti tentang akar rumput cordyceps dari para ilmuwan Amerika. Jadi mereka menemukan bahwa kandungan sapoin dalam rumput cordyceps ini memiliki kemampuan untuk merangsang produksi testosteron. 15 kali lebih tinggi dibandingkan tanaman herbal lainnya. Alasannya karena ini satu-satunya ramuan dengan kandungan sapoin 4,7 kali lebih tinggi. Nah, fantastis kan ya? Dan zat aktif ini bekerja pada pusat saraf di testis, kemudian juga kelenjar pituitari, kemudian melalui rantai reaksi kimia dengan cepat akan merangsang hormon testosteron dan membantu mendorong testosteron dari 244,8 nanogram per desiliter hingga 653,3 nanogram per desiliter hari itu. Oke, luar biasa dalam sehari ya, Dok. Iya, dari sana testosteron hormon meningkatkan produksi sperma dan kali ini meningkatkan kemampuan fisiologis. Dan bahkan di Amerika mereka sangat menyukai ramuan ini. Nah itu. Tapi di Indonesia saya malah belum banyak menemukan yang memproduksi dengan kandungan seperti ini ya. Jadi saya belum banyak melihat produk yang mengaplikasikan ramuan obat ini. Hingga saat ini bisa dibilang satu-satunya produk yang mengandung bahan rumput cordyceps yang saya tahu adalah, nah ini, suplemen peningkat fisiologis. Namanya adalah Rocket. Nama yang luar biasa. Rocket. Cocok dengan fungsinya ya. Iya, Oke, baik. karena Rocket ini adalah produk distransformasi. Formula dan juga teknologi produksi Indonesia dan Amerika Serikat. Bahkan banyak mendapatkan pujian dari para ahli di Amerika Serikat. Karena satu kapsul Rocket dapat meningkatkan kemampuan fisiologis dan juga membantu dalam mengatasi ejakulasi dini, disfungsi ereksi, lebih dari 20 kali lebih efektif kalau dibandingkan dengan pil konvensional yang beredar saat sekarang. Luar biasa ya. Soal tadi roket nih dok, Iya. sebenarnya saya juga sering banget mengetahui gitu, sering mendengar soal produk stimulan ereksi. Cuman saya takut gitu dok, saya takut untuk mencoba karena saya sering baca di artikel, terus di preview, di testimoni gitu, banyak sekali efek sampingnya. Bisa kesehatan menurun, ejakulasi dini, gitu kan, impoten. Iya betul. Dan itu kan benar-benar sangat menakutkan gitu kan, Iya. dok. Berbahaya ya. Ya, Jadi betul. ragu ya Nah. untuk mencari yang tepat itu seperti apa. Nah betul. Nah kira-kira kapsul roket ini bisa nggak sih dok dipakai dalam jangka waktu yang lama? Dipakai dalam jangka waktu yang lama. Nah sekarang kita lihat dulu ya. Di pasaran saat ini banyak sekali obat perangsang seksual. Ya kan? Pernah lihat kan ya? Namun ini harus hati-hati. Namun banyak yang tidak diketahui asal-usulnya dengan jelas. Tapi kok bisa loh diperdagangkan di pasaran dengan bebas luas, ya kan? Padahal mungkin saja obat ini mengandung bahan perangsang, kemudian juga zat terlarang yang dapat justru membahayakan bagi tubuh kita. Sehingga membuat bingung dan gak mudah percaya. Untuk misalnya Mas Anjar membeli produk itu. Aduh, beneran gak nih? Beneran gak nih? Tapi dengan Rocket, nah ini merupakan bahan baku dan juga produk yang sudah teruji, Mas Anjar. Karena ini merupakan kerjasama antara Indonesia dan juga Amerika Serikat. Produk ini telah mendapatkan lisensi dari BPOM atau Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Sehingga Mas Anjar dan juga para pria yang lain dapat menggunakannya dengan tenang dan akan meningkatkan fungsi fisiologis. Nah ini. Jadi memang aman ya dok? Iya aman. Jadi yang sejauh saya tahu, meskipun Rocket ini adalah produk yang diproduksi dengan teknologi modern, tapi tetap dengan menerapkan pengalaman dan juga filosofi pengobatan tradisional dalam perlindungan kesehatan yang komprehensif. Nah, kombinasi ini yang terampil dari faktor-faktor yang mungkin dipengaruhi juga oleh faktor nutrisi yang efektif. Jadi akan sangat terkait. Mengapa saya mengatakan seperti itu?
Karena selain bahan utama tadi ya, rumput cordyceps, roket juga merupakan kompleks jenius dari 14 jamu. Wow, luar biasa. 14 Memang jamu. Kandungannya nggak main-main. Iya. Ya? Ada Chaubatri, kemudian ada Chaubakich, Iya. ada juga Bach Tatley, Oke. ada juga Blood Velvet. Oke. Nah, ini semua adalah bahan yang sangat berharga dan sangat efektif dalam meningkatkan kesehatan dan juga membantu memperbaiki masalah fisiologis pria. Nah, bersama-sama bahan-bahan tersebut terciptalah formula baru yang bisa dibilang inovatif, yang saya percaya jika digunakan dengan benar akan membawa efek dalam jangka panjang yang bagus bagi penggunanya. Oke. Tidak hanya dalam hal memecahkan masalah fisiologis, tetapi juga membawa nilai yang baik bagi kesehatan, kemudian juga tentu saja hubungan pasutri yang lebih langgeng ya kan dengan Harmonis, pasangan ya kan. Dan juga saya sendiri juga sudah menyarankan pada pasien-pasien yang mempunyai gangguan fisiologis untuk menambahkan roket Oke. dalam ramuan perawatan mereka. Dan juga mendapatkan hasil yang cukup spektakuler ternyata Mas Anjar, Mbak Titi. Karena setelah mendata selama kurang lebih 3 bulan, hasil evaluasi menunjukkan bahwa sebagian besar pasien laki-laki dengan gangguan fungsi fisiologis mengalami tadi ya masalah dengan ejakulasi dini, disfungsi ereksi, gangguan libido, telah berubah secara signifikan setelah proses penggunaan. Selama 3 bulan ya, Iya, signifikan perubahan. iya benar. Karena dengan gejala mungkin ya berkurangnya rasa gembira, kehilangan emosi saat berhubungan seks, ya kan? Kemudian juga inkontinensia ereksi, ejakulasi. Seperti yang baru saja saya tadi ceritakan bahwa saya pikir Mas Anjar juga nanti dapat menggunakan roket untuk membantu meningkatkan fungsi fisiologisnya. Betul. Karena produk roket ini hadir dalam bentuk permen yang nyaman. Oke. Nah, jadi mudah jadi dikonsumsi ya. seperti permen Mbak Titi, seperti permen. 5 kali lebih efektif dibandingkan dalam bentuk yang lain. Dan saat diminum, bahan aktif yang terkandung dalam tablet hisap roket ini akan diserap langsung ke seluruh pembuluh darah sublingualnya. Oke. Kemudian juga membantu Anda, Mas Anjar dan juga para pria yang lain untuk menyerap semua nutrisi dari produk ini. Oleh karena itu, saya sangat merekomendasikan roket. Roket. Iya, dan Mas Anjar juga pria yang lain bisa memanfaatkan secara rutin untuk mengisi kembali energi bagi tubuh kita setiap hari. Namun juga harus diingat juga, kita harus menyeimbangkan lagi ya, tetap dengan menggabungkan dengan memperkuat tubuh kita dengan ya tadi makanan sehat ya kan, buah-buahan, bisa ditambahkan dengan makanan laut, daging, makanan yang kaya protein dan rajin olahraga untuk meningkatkan stamina. Aduh dokter, terima kasih banget atas saran dan masukannya dok. Ini benar-benar berharga banget buat saya. Dan ini dokter, pasar saat ini memiliki banyak sekali metode, kemudian makanan dan produk farmasi yang meningkatkan fisiologis pria. Menyebabkan pengguna ini bingung dalam proses seleksi ya. Dan nasihat apa yang bisa dibagikan untuk mereka yang mencari suatu produk dan juga untuk meningkatkan fungsi fisiologis? Silahkan dokter Jimmy. Nah ini, saat ini kan banyak hoax yang beredar ya Mbak Titi ya, Mas Anjar. Saat ini banyak pengobatan fisiologi informasi dari mulut ke mulut. Dan mereka tidak yakin benar apa enggaknya. Tapi mereka berlomba untuk mengikuti satu sama lain. Misalnya dengan perendaman tadi dalam alkohol, hewan dan tumbuhan ya. Seperti alkohol, minum anggur, mengkonsumsi tokek, kemudian juga torpedo kuda, kambing. Lalu kemudian juga mencoba akupunktur, Pijat ya. pijat syaraf. Ini merupakan hal yang sangat berbahaya karena jika penanganannya tidak tepat, dapat menimbulkan efek yang justru merugikan kita sendiri. Oke, timbul masalah yang lain Iya, ya dokter. dan meninggalkan akibat yang tidak diinginkan oleh semua pria. Nah, oleh karena itu, saya sebagai dokter berpesan agar para pria memiliki gaya hidup yang ilmiah, sehat, tetap aktif. Selain itu, memilih produk penunjang fisiologis yang cerdas. Oke, Sesuai yang dengan kebutuhan yang kita harapkan. betul. Dan produk harus memiliki lisensi, ini yang penting. Lisensi dari Kementerian Kesehatan, disponsori oleh dokter, dan terutama dibeli melalui saluran informasi yang asli, yang jelas. Seperti itu Mbak Titi, Mas Resmi Anjar. seperti itu ya, Iya. dokter ya. Gimana nih Mas Anjar?
Sudah makin terang benderang. Makin terang benderang ya masa depannya. Masa Oke. depan cerah sekarang. Masa depan cerah, Betul, alhamdulillah. oke. Jadi memang Alhamdulillah. roket ini merupakan produk yang tepat untuk membantu mengobati tadi penurunan fungsi fisiologis pada pria seperti itu. Jadi Dr. Jimmy, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara dan akhirnya kita berpisah dan tentunya mengucapkan terima kasih banyak untuk Dr. Jimmy yang sudah memberikan informasi kemudian solusi yang tepat. Betul sekali, ya, Mbak. dan juga terima kasih juga untuk Mas Anjar dan semua hadirin yang telah menyaksikan seminar tentang topik kali ini dan semoga seminar ini memberikan informasi yang berguna bagi Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Di Indonesia, sampai saat ini satu-satunya produk yang mengandung komposisi akar pohon pimpinela yang saya tahu adalah produk peningkatan fisiologis, yaitu roket. Ini adalah produk bahan mentah dan produksi antara Indonesia dan Amerika Serikat, mendapatkan pujian yang sangat tinggi dari para ahli. Satu kapsul roket dapat meningkatkan kemampuan fisiologis dan dukungan untuk mengatasi ejakulasi dini, disfungsi ereksi 20 kali lebih efektif dibandingkan obat konvensional. Di pasaran saat ini banyak sekali obat perangsang seksual. Tidak diketahui asalnya dan diperdagangkan secara umum. Obat ini mengandung bahan yang bersifat perangsang, zat terlarang yang dapat membahayakan tubuh. Soal pil roket, ini merupakan produk bahan baku dan kerjasama produksi antara Indonesia dan Amerika Serikat. Produk ini telah mendapat lisensi dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan, sehingga Anda dapat menggunakannya dengan tenang untuk meningkatkan fungsi fisiologis Anda. Menurut penelitian saya, meskipun roket merupakan produk yang dihasilkan dengan teknologi modern, juga menerapkan pengalaman dan filosofi pengobatan tradisional dalam perlindungan kesehatan yang komprehensif dengan resep obat tradisional yang sangat cocok. Mengapa saya mengatakan itu? Karena selain bahan utamanya adalah Pimpinella rootgrass, roket juga merupakan kompleks jenius dari 14 tumbuhan seperti cordyceps, Tribulus terrestris, guarana, ginseng, blood deer. Ini semua bahan yang sangat berharga dan sangat efektif dalam meningkatkan kesehatan, membantu memperbaiki masalah fisiologis pria. Bahan-bahan ini menciptakan formula baru yang inovatif yang dipercaya jika digunakan dengan benar akan membawa efek jangka panjang bagi pengguna. Tidak hanya dalam hal memecahkan masalah fisiologis seketika, tetapi juga membawa nilai kesehatan yang langgeng. Saya sendiri telah menyarankan pasien dengan gangguan fisiologis untuk menambahkan roket ke jadwal perawatan mereka dan mendapatkan hasil yang cukup spektakuler. Setelah 3 bulan perobatan, evaluasi hasil menunjukkan bahwa sebagian besar pasien pria dengan gangguan fungsi fisiologis memiliki masalah dengan ejakulasi dini, disfungsi ereksi, gangguan libido, dan memberikan dampak perubahan setelah memakai roket. Dengan gejala berkurangnya kegembiraan, kehilangan emosi saat berhubungan seks, inkontinensia ereksi, ejakulasi seperti pada usia 30 atau lebih, saat ini saya pikir semua orang dapat menggunakan roket untuk membantu meningkatkan fungsi fisiologisnya. Namun, Anda harus menggabungkan dengan berkuat tubuh Anda dengan makanan sehat, seperti buah-buahan, makanan laut, daging kaya protein, dan mempelajari regimen olahraga yang meningkatkan kesehatan. Saat ini banyak cara pengobatan untuk fungsi fisiologi yang tidak jelas dan kurang terjamin, tetapi masih populer dan digunakan oleh para pria. Ini merupakan hal yang sangat berbahaya, karena jika penanganannya tidak tepat, dapat menimbulkan efek yang merugikan yang tidak diinginkan. Oleh karena itu, saya berpesan kepada para pria agar memiliki gaya hidup yang ilmiah dan sehat, serta lebih aktif. Selain itu, pilihlah produk penunjang fisiologis cerdas dan berkualitas yang sesuai untuk Anda. Produk harus memiliki lisensi dari Kementerian Kesehatan, disponsori oleh dokter, dan terutama dibeli melalui saluran informasi yang jelas. Halo, nama saya Kris Anjar, umur saya 39 tahun. Saat ini saya bekerja sebagai seorang aktor. Saya selalu syuting sinetron dan juga FTV atau orang biasa dikenal dengan film televisi. Saat ini saya mempunyai sebuah keluarga yang bahagia. Saya adalah ayah dari 2 seorang putri dan juga suami dari istri yang bahagia. Akhir Oktober tahun lalu, saya dan istri menyambut putri kami yang kedua setelah 5 tahun menunggu. Ini benar-benar membuat kami sangat bahagia dan juga menambah anggota baru.
Saya juga yakin bahwa saya akan membutuhkan lebih banyak usaha dan kerja keras untuk menjaga keluarga saya. Sebenarnya saya sudah banyak mendengar tentang produk Rocket ini melalui rekomendasi dari teman-teman saya. Tapi saya hanya benar-benar peduli dengan produk ini ketika saya melihat berita tentang keamanan dan juga efisiensinya ini untuk kesehatan dan juga fisiologi laki-laki. Selain itu banyak juga selebriti di dunia, aktor dunia juga percaya bahwa menggunakan roket ini fisiologis Anda makin meningkat, tubuh Anda makin sehat. Jadi saya merasa sangat nyaman dan juga memutuskan untuk mencobanya. Sebenarnya saya menggunakan produk roket ini sudah 2 botol dan tubuh saya merasa sangat baik. Sejak menggunakan produk roket ini, saya merasa tubuh saya itu benar-benar berenergi, bertenaga, dan semangat saya jauh lebih menyegarkan. Dan setiap dekat dengan tentunya istri saya merasa hubungan saya semakin harmonis dan juga saya bisa mengontrol durasi, emosi saya semakin meluap dan juga saya tidak pernah cepat lelah dan juga capek, jadi strong terus. Sejauh yang saya tahu, produk ini mempunyai 3 kegunaan. Yang pertama, meningkatkan jumlah testosteron dengan cepat, membuat lebih kuat dan juga lebih lama. Terus membantu mengencangkan ginjal, meningkatkan kesehatan dari dalam, dan yang terakhir menciptakan kegembiraan dan semangat selalu tenang dalam hidupnya. 3 poin yang membuat saya puas tentang produk roket ini. Yang pertama adalah fenugreek dari cordyceps, yaitu sebuah ginseng yang memiliki efek yang sangat baik untuk meningkatkan vitalitas dan membantu orang supaya tidak cepat lelah. Terus yang kedua adalah komposisi 14 tumbuhan berharga dan familiar untuk batang tonik seperti akar Pimpinella, Guarana, dan Tribulus terrestris. Terus yang ketiga adalah tablet yang nyaman dengan bau yang menyenangkan, mudah diminum, saat berpergian juga sangat mudah untuk dibawa. Saya sangat puas dan terus menggunakan produk roket ini untuk meningkatkan kesehatan saya dan meningkatkan fisiologis saya setiap hari. Saran saya jujur dari saya untuk teman-teman yang sedang mengalami penurunan fisiologis, Anda harus secepatnya menggunakan produk ini. Nah, selain itu, jangan lupa untuk selalu rajin berolahraga. Perhatikan juga pola makan, tidur, dan juga istirahat yang cukup agar kita semua sehat luar dan dalam. Bapak Ibu sekalian, menurunnya fungsi fisiologis pada pria merupakan masalah yang banyak dikhawatirkan oleh Amerika, mereka sangat menyukai kamuan ini. Nah itu. Tapi di Indonesia, Soal produk stimulan ereksi, cuman saya takut. dan juga teknologi, produksi Indonesia dan Amerika Serikat bahkan banyak mendapatkan